Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmati. Salisan, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Rabi'an, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Khamisan, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Sadisan, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nasi. Sabi'an, imshi. Bacanya imshi. Nah. Imshi wala taltafit hatta yaftahallahu alaika. Saminan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Tasi'an, qala al walidu li waladihi uzkurannallaha katsiran. Nah, al-amsilah yang pertama, wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah atas, tapi maksudnya kepada, karena tawakal itu harus pakai ala, dan bertawakallah kepada Zat yang maha perkasa dan maha penyayang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmati. Dan sebutlah dan berzikirlah, bisa sebutlah, bacalah, ma yutla fi buyutikunna, apa-apa yang dibacakan, fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian, min ayatillahi wal hikmah, dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Makna hikmah di sini adalah sunnah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, idhaba ila fir'auna innahu tagha, dan pergilah kalian berdua, maksudnya Nabi Musa dan Nabi Harun, ila fir'aun, kepada Fir'aun, innahu tagha, karena Fir'aun ini telah berbuat zalim, berbuat semena-mena, sewenang-wenang. Kemudian yang keempat, rabi'an, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, apabila kalian membunuh maka perbaguslah cara kalian membunuh. Ini membunuh apa saja, baik itu ketika membunuh manusia dengan cara yang hak, tentu dalam keadaan peperangan, nggak boleh dimutilasi, nggak boleh disiksa. Kalau pas perang ya langsung dibunuh sampai meninggal dunia. Atau ketika membunuh untuk kisos, orang yang pelaku pembunuhan, hukuman secara syar'i boleh dibunuh. Kalau nggak ada keluarga yang memaafkan, maka dikisos dengan dibunuh. Maka ketika membunuh pembunuh tadi, fa ahsinul qitlah, maka harus dengan cara yang baik, dengan sebaik-baik cara agar bisa langsung meninggal dunia. Maka fa ahsinul qitlah, maka kita bisa melihat di sini bagaimana kasih sayangnya agama Islam ini. Nggak boleh membalas atau mengkisos dengan disiksa, tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima, ungduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Di potongan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang perempuan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang suatu hal, kemudian setelah mau pergi dipanggil lagi wanita tadi, sehingga wanita tadi ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keadaanmu dengan suamimu? Lalu wanita tadi mengatakan, ya aku tunaikan kewajibanku terhadap suamiku, kecuali apa yang aku tidak mampu.
Maka Rasulullah mengatakan, "Ungzuri aina anti minhu." Lihatlah di mana posisimu dari suamimu. Artinya perhatikanlah sikapmu terhadap suamimu, perilakumu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Artinya sebab engkau masuk surga atau masuk ke dalam neraka itu tergantung bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Jika engkau baik menunaikan kewajibanmu terhadap suamimu, maka akan bisa menyebabkan engkau masuk surga. Namun sebaliknya, kalau engkau melawan, tidak taat kepada suami, maka itu bisa menjerumuskanmu ke dalam api neraka. Kemudian yang ke-6, warda bima qasamallahu laka takun agnan nasi. Warda, dan ridholah, ikhlas menerima apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Relalah, ridholah dengan apa yang sudah diberikan kepadamu dari rezeki yang sudah menjadi jatahmu. Karena kan tidak mungkin Allah meleset dalam memberikan rezeki. Apa yang sudah ditakdirkan kepadamu pasti akan diberikan kepadamu. Takun agnanas. Kalau engkau ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Artinya dia pasti akan merasa cukup. Ya karena memang ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini pula, apabila seorang mengambil pelajaran darinya, diantaranya dia tidak akan pernah iri kepada orang lain. Karena jatahnya itu pasti akan diberikan kepada dirinya kalau memang itu rezekinya. Yang diberikan orang lain juga pasti tidak akan meleset. Itu untuk orang lain. Maka kita akan menjadi orang yang paling kaya ketika kita ridho, kita rela, kita qanaah dengan apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kemudian yang ke-7, imshi wala taltafit hatta yaftahallahu alaika. Ini potongan dari hadis Nabi SAW ketika, hadisnya panjang sebenarnya, kesimpulannya adalah ketika Rasulullah SAW hendak menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memimpin pasukan ke Khaybar. Itu ketika mau perang Khaybar, untuk membawa bendera panji sebagai tanda dia sebagai seorang pemimpin. Nah, ketika sebelum pergi, maka Rasulullah SAW memberikan banyak nasihat, dan diantaranya ini, imsi, berjalanlah, berangkatlah. Dari kata masya yamshi, imsi, berjalanlah. Wala taltafit, janganlah menengok. Artinya, sudah kamu saya kasih mandat untuk memimpin perang ini ke Khaybar. Berangkatlah, jangan menengok ke belakang. Sudah kau sudah berangkat, jangan mundur, jangan pernah ragu. Apapun yang terjadi harus berangkat. Entah menganggap itu peperangan yang berat, yang susah, dan yang lain sebagainya, pokoknya berangkat. Jangan menengok ke belakang. Hatta yaftahallahu alaik, sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan peperangan ini di atasmu. Artinya sampai Allah menolongmu sehingga bisa menang dalam perang Khaybar. Kemudian yang ke-8, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah, dari ayat serulah, ajaklah, berdakwahlah ila sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Rabbmu, jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah. Apa itu hikmah? Berdakwah harus dengan hikmah. Hikmah adalah wat'u syai'in fi maudhi'i, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya kalau berdakwah harus tahu kondisi, harus tahu keadaan,
baik itu mad'unya, kadang dirinya sendiri, orang yang didakwai. Karena terkadang ada orang yang didakwai memerlukan dengan cara keras, dengan cara tegas. Ada yang memang harus lemah lembut. Jadi hikmah itu tidak harus lemah lembut, bahkan bisa jadi tegas sesuai dengan kebutuhan. Ini yang dimaksud dengan al-hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah, dan nasihat yang baik. Kemudian yang ke-9, qala al-walidu li waladihi, seorang ayah berkata kepada anaknya, uzkurannallaha katsira, berdoalah atau sebutlah nama Allah, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah katsira, dengan zikir yang banyak. Jadi ini contoh dari 1 sampai 9. Maka kalau kita perhatikan nomor 1 sampai 9, di antara kata yang digarisbawahi itu semuanya adalah fi'il. Dan lebih khususnya lagi adalah semuanya adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Ada tawakal, ada uzkuranna, uzkurna, kemudian idhaba fa ahsinu, ungduri, warda, imshi, ud'u, uzkuranna. Nah, di sini pembahasannya bukan cara membentuk dari fi'il mudhari ke fi'il amr, akan tapi yang dibahas adalah tanda bacanya, i'rabnya. Kenapa yang di akhir itu ada sukun, kemudian ada yang fathah, kemudian mungkin ada yang dhammah, apakah itu tanda binanya atau bukan. Nah, itu yang akan kita bahas pada penjelasan kaidah kali ini. Baik, sebelum kita jelaskan kaidah, biasanya kita dengarkan dulu untuk dibacakan oleh Al-Anam. Silahkan. Al-qaidatu awalan fi'lul amri mabniyun daiman. Tsaniyan yakunu fi'lul amri mabniyan 'ala sukuni fi halataini. Al-alif idza kana sahihal akhiri wa lam yattasil bi akhirihi syai'un mithlu tawakkal. Al-ba'u idza tasalat bi akhirihi nunun niswah mithlu uzkurna. Tsalitsan yakunu mabniyan 'ala hazfin nuni fi salasi halatin. Al-alif idza tasalat bi akhirihi aliful isnaini mislu izhaba. Al-ba'u idza tasalat bi akhirihi wawul jamaah mislu ahsinu. Al-jim idza tasalat bi akhirihi ya'ul mukhatabati mislu unzuri. Rabi'an yakunu mabniyan 'ala hazfi harfil 'illah idza kana mu'tallal akhir bil alifi mislu irda, bil ya'i mislu imshi, bil wawi mislu ud'u. Khamisan wa yakunu mabniyan 'ala al-fathi idza tasalat bi akhirihi nunut tawkidi mislu uzkuranna. Baik, al-qaidah kita bahas tentang ahwalu bina'i fi'lil amri, keadaan mabninya fi'il amr. Fi'lul amri mabniyun daiman. Fi'il amr selalu mabni. Jadi fi'il amr selalu mabni. Kalau kita mengingat bahwasanya fi'il itu ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi dan fi'il amr itu pasti mabni. Adapun fi'il mudhari hukum asalnya adalah mu'rab,
Artinya mu'rab itu bisa marfu', mansub atau majzum. Tapi bisa mabni pada dua keadaan. Nah, namun di sini yang akan kita bahas adalah fi'il amr yang menjadi mabni daiman. Baik. Sekarang apa tanda binanya? Mabni ala apa? Nah, ini yang akan kita bahas, yang mana alamatu bina'i fil amri arba'ah. Ada 4 tanda binanya fi'il amr. Baik, kita buatkan diagram di papan tulis untuk fi'il amr. Bina'u fi'lil amri. Tanda binanya tadi ada 4. Yang pertama, mabniyun ala as-sukun. Mabniyun ala sukun. Mabni ala sukun ini ada pada 2 keadaan. Yang pertama, idza lam yattasil bi akhirih syai'un. Lam yattasil bi akhirih syai'un. Artinya tidak bersambung dengan apapun. Contoh misalkan u'bud. U'bud Allah. U'bud Allah. Sembahlah Allah. Tidak bersambung dengan apapun. Sini mabniyun ala as-sukun. Kemudian yang kedua, alamatul binanya sukun. Idza tasalat bi akhirih nunun niswah. Apabila bersambung di akhirnya nun an-niswah. Nun an-niswah. Apabila fi'il amr bersambung dengan nun niswah, berarti untuk dhamir antunna, maka mabni ala as-sukun. Contohnya misalkan waqarna. Atau korna sebenarnya, kornanya saja. Fi buyutikunna, tetaplah. Fi buyutikunna. Nah, nunnya di sini adalah nun niswah. Maka tanda dari mabni fi'il amrnya adalah as-sukun. Lalu kemudian yang kedua, bina'u fi'li al-amri adalah hadfu an-nun. Hadfu, dihapusnya huruf nun. Ini yang kalau fi'il mudhari'nya itu termasuk al-af'alu al-khamsah. Kalau al-af'alu al-khamsah itu di fi'il mudhari'nya, itu yang pertama, idza tasalat bi akhirih wawul jamaah atau aliful isnain atau
mukhatabah. Wawul jamaah, aliful itsnain, dan ya mukhatabah. Lalu apa contohnya untuk fi'il amr yang bersambung dengan wawu al jamaah? Contohnya adalah usjudu lillahi. Bersujudlah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini tanda binanya apa? Hatfu nun. Aslinya kan dari kata tasjuduna, tasjuduna. Sekarang nunnya dihapus, diganti dengan alif. Maka menjadi usjudu lillahi. Lalu kemudian aliful itsnain. Aliful itsnain. Contohnya misalkan memerintahkan kepada dua orang, dua talib. Ya talibani, wahai dua orang murid. Misalkan ihfadha, kalau tadi dalam contohnya idhaba, ihfadha al-Qur'ana. Ihfadha al-Qur'ana. Lalu kemudian ya'u al-mukhatabah. Berarti untuk dhamir apa? Anti. Untuk dhamir anti. Contohnya misalkan utbukhi masaklah at-ta'ama. Ini juga alamat tanda mabni fi'il amrnya adalah hatfu an-nun. Jadi kita sudah mengetahui dua tanda mabninya fi'il amr. Yang pertama tadi adalah sukun, dan yang kedua adalah hatfu an-nun. Sekarang yang ketiga, hatfu harfi al-illah, yaitu dihapusnya huruf illah. Dan huruf illah sebagaimana kita ketahui ada tiga. Yang pertama adalah alif, kedua adalah waw, ketiga adalah ya. Kalau tadi alif irda, irda bima qasamallah, ridalah, itu kanan aslinya kita tuliskan untuk prosesnya, asalnya dari kata tardo, maka dirubah menjadi fil amr, disukunkan karena diakhiri dengan huruf illah yaitu alif, maka dihapus, tinggal lalu ditambahkan hamzatul wasli menjadi irdo. Menjadi apa? Menjadi irdo. Kemudian waw bisa dengan contoh tadi ud'u ila sabili rabbik, atau bisa juga misalkan roja yarju menjadi urju. Urjullah, berharaplah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk waw. Adapun untuk ya, bisa imshi, bisa ijri, misalkan
ijri bisur'ah, larilah dengan cepat. Ijri, seharusnya ada ya-nya namun dihapus untuk huruf illahnya. Lalu kemudian yang keempat, terakhir dari tanda mabni fi'il amr adalah al-fathah. Kapan tanda mabni fi'il amr fathah? Apabila bersambung dengan nun at-taukid, apabila bersambung dengan nun taukid. Contohnya misalkan tadi aslinya kan uzkur, namun ketika bersambung dengan nun taukid menjadi uzkuranna. Uzkurannallaha katsira. Kalau dari kata ihfad menjadi ihfadhanna, idhabanna. Itu ketika bersambung dengan nun taukid, maka tanda binanya adalah fathah. Adapun untuk cara mengi'rabnya, kita akan sekalian, yaitu untuk mengi'rabnya, contoh misalkan u'bud ya. U'bud di sini. Kita taruh di sini. Ini cara i'rab dasarnya untuk fi'il amr, nanti tinggal menyesuaikan. U'bud fi'lu amrin mabniyun ala ini ala sukun ala sukuni wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Ini untuk u'bud. Lalu kemudian misalkan ini aja. Ihfadha. Bagaimana ihfadha? Ini saya carikan tempat di sini, sengaja tidak saya hapus biar bisa satu layar. Untuk ihfadha, fi'lu amrin, sama diawali dengan fi'lu amrin mabniyun ala ini ala hadfin nuni, mabniyun ala hadfin nuni. Kalau mau disebutkan li'an littisalihi, karena bersambungnya dengan bi alifil itsnain. Karena bersambung dengan alif itsnain. Lalu untuk aliful itsnainnya, i'rabnya dhamirun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Ini untuk mengi'rab dhamir aliful itsnain.
Sebagai pengingat lagi bahwasanya setiap isim mabni seperti domir, seperti isim isyarah, seperti isim mausul dan yang lain sebagainya, cara mengi'rabnya harus disebutkan dulu namanya apa, jenisnya apa, kemudian mabni ala apa, lalu fi mahali apa, dan terakhir adalah kedudukannya ditaruh di belakang. Tab itu untuk ahwal bina'i fi'lil amri. Tab kita baca lagi untuk nama dziju lil i'rab yang ada di dalam buku. Silakan dibacakan terlebih dahulu. I'rabi. Awalan wa tawakkal 'alal azizir rahim. Tawakkal fi'lu amrin mabniyun 'ala sukuni wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Tsaniyan idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Idhhaba fi'lu amrin mabniyun 'ala hadfin nuni wa aliful itsnaini dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Tsalisan ud'u ila sabili rabbik. Ud'u fi'lu amrin mabniyun 'ala hadfi harfil 'illah wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Rabi'an uzkuranna Allaha katsiran. Uzkuranna fi'lu amrin mabniyun 'alal fathi litisalihi binunit tawkidi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Nah, di sini untuk nama dzid li al-i'rab secara umum sama. Yang pertama wa tawakkal 'alal azizir rahim. Tawakal di sini fi'lu amrin mabniyun 'ala as-sukun wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu anta, karena namanya fi'il amr ini yang diperintahkan adalah mukhatab, kata ganti yang kedua atau orang yang diajak berbicara, maka dhamir mustatir taqdiruhu anta. Lalu idhaba ila fir'auna innahu tagha. Idhaba fi'lu amrin mabniyun 'ala hadfin nun. Ini tanda mabninya apa? Hadfu nun. Nunnya dihapus. Kalau mau dijelaskan sebabnya, sebagaimana saya tuliskan tadi, litisali bi alifil isnain, karena bersambung dengan alif al-itsnain. Sedangkan aliful isnain sendiri, maka i'rabnya adalah dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Lalu untuk ud'u ila sabili rabbik, fi'lu amrin, untuk ud'unya ya, fi'lu amrin mabniyun 'ala hadfi harfil illah, huruf ilahnya dihapus, dan fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Ini semuanya ya untuk fi'il mu'tal, baik itu irda, urju, atau ud'u, atau ijri, semuanya untuk mengirabnya mabniun 'ala hadfi harfil illah. Lalu kemudian yang keempat, uzkuranna Allaha katsira. Uzkuranna fi'lu amrin mabniun 'alal fathi. Fi'il amr mabninya 'alal fath. Kenapa kok fathah? Litisali binunit taukid, karena bersambung dengan nun taukid. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta, dan fa'ilnya juga sama, dhamir mustatir taqdiruhu anta.